rekam jejak beliau selama ke belakang seperti apa sih? Satu, kalau Pak Eri-nya eksekusinya tentu di birokrat atau Pak Armuji lebih bicara banyak di lapangan, sehingga perpaduan ini juga sangat cocok untuk dilanjut. Pantes gak sih ke depan ini dadi caca-caca Harisoboyo kan itu track record ya ya dari kinerja di dalam pemerintahan 5 tahun ke belakang itu kira-kira apa yang sudah dilakukan. Halo Rek, balik lagi di GS TV dan hari ini kita masih akan membahas terkait Pilkada Kota Surabaya pencalonan Pak Eri dan Pak Armuji melawan bumbung kosong. Atau ada yang mengatakan Pak Eri, Pak Armuji nggak ada lawan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa untuk membahas tema yang asik pada hari ini. Bagaimana kemudian fenomena yang jarang sekali bahkan hampir tidak pernah sebelumnya kita temui. Hanya ada satu paslon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Surabaya. Apakah demokrasi Surabaya sudah mati? Apakah masa depan kota Surabaya untuk kemudian orang yang ingin menjadi pemimpin kota Surabaya tidak ada orang yang berpotensi, entah itu dari kader, akademisi, pengusaha, dan lain sebagainya. Bahkan sampai hari ini dukungan seluruh partai sudah deras untuk mendukung satu paslon Pak Eri dan Pak Armuji. Hari ini kita mendatangkan tamu dari PK Partai Golkar, dari Dapil 3 dan Dapil 2. Ada Mas Anton dan Mas Ewan. Untuk perkenalan terlebih dahulu, monggo langsung beliau-beliaunya saja yang mengenalkan biar lebih enak, lebih akrab. Monggo dari Mas Ewan dulu. Baik, terima kasih Mas Saprin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan lebih dulu, nama saya Ewan Setia, dalam struktur Golkar sebagai Ketua PK Tambak Sari. Namun dalam keseharian lebih banyak bergerak dalam bidang kontraktor maupun sisi-sisi lain, sisi sosial untuk ngewangi ya wis bahasane iku tonggo-tonggo kanan kiri lah sing butuh lacak ngono ya. Wah, siap ini. Butuh pinjaman nih Mas. Iya. Ya itu dulu ya Mas Ewan dari Tambak Sari, salah satu dapil terbesar di kota Surabaya. Yes. Nomor 1 Mas ya. Yes, benar. Paling banyak. Iki DPT-nya perwakilan DPT dari terbesar Golkar. Sak Surabaya, Cak. Waduh, iki sumpah iki mikirnya iki. Mau mikir warga iki. Oke, langsung bergeser ke Dapil 3 ada Mas Anton, monggo Mas. baik. Terima kasih Mas Saprin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Mas Saprin. Terima kasih diundang di KSTV ini. Saya selaku pimpinan Kecamatan Sukolilo dari Dapil 3. Kalau kesehariannya namanya Anton Wijaya. Kalau kesehariannya Mas Saprin ya selain mengurusi warga-warga, membantu warga juga ya ada sedikit jualan Mas Saprin. Wah, Cara wong Jawa ngono dodolan. Jadi waktunya lebih bisa fleksibel gitu. Di saat pengen ngurusi warga ya dodolannya ya. Seperti itulah, Bro. Jadi saling berkesinambungan lah Mas ya. betul. Antara urusan sosial dengan sesama manusia dengan urusan manusia yang ada di rumah, Nah, bojo dan anak. betul Mas Saprin. Ya itu luar biasa teman-teman. Hari ini rasanya sangat hidup diskusi kita pada hari ini karena beliau-beliau ini backgroundnya dulu pernah di penyelenggara, benar Mas ya? Iya, benar. Betul Mas Saprin. Penyelenggara dan bertepat di kecamatan juga, bukan kelurahan. Nggih. Nggih. Laris. Jadi akan lebih tahu kondisi wilayah masing-masing dari segi karakteristik penduduk, kemudian mayoritas penduduknya seperti apa, sehingga kemudian kalau kita membahas strategi pasti akan lebih match antara lapangan dengan data-data yang sudah terpampang hari ini ya Mas ya. Nggih. Oke, langsung saja mengawali diskusi pada hari ini. Hal yang menarik, hanya ada satu paslon, Pak RJ dari Cahyadi dan Armuji. Namanya pertempuran Mas ya, pasti ada lawan. Iya. Pertarungan dan pertaruhan. Jenenge tarung harus ada lawan. Nah, Bagaimana kemudian kita bisa beradu gagasan, program, terus dinamika ke depan kota Surabaya, dan pertaruhan. Rekam jejak beliau selama ke belakang seperti apa, sehingga kemudian pantes gak sih ke depan ini dadi caca-caca Harisoboyo kan itu. Lah ini hanya satu
tidak ada ide dan gagasan yang dipertaruhkan. Sehingga kemudian terkesan memaksa warga Surabaya, yo iki pilih, gak ono ide gagasan lain, mek iki tok siji tok. Fenomena seperti ini sangat langka, bahkan ini yang pertama kali, Mas. Piye tanggapannya kira-kira, Mas, dengan fenomena ini, Mas? Ya mungkin kalau dari saya karena sudah lama sih sebenarnya dalam sisi penyelenggara, Mas ya. Berarti selama ini kan melok KPU. Ya. Ya, jadi mulai 99 sampai terakhir kemarin 2020 sebagai penyelenggara dan nang kecamatan, Cak. 11 tahun. Namun fenomena kali ini, dinamika kali ini sangat-sangat pertama lah dalam sejarah kepemiluan. Karena siji ono calone, sijine mungsuh bumbung kosong. Walaupun itu bumbung kosong itu tidak bisa dianggap remeh, karena bagaimanapun juga pasangan nomor 1 RJ ini itu sudah teruji dan terbukti. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses tidak ada lawan atau apa itu sudah melalui proses dari pertahapan yang dilalui di KPU. Pertama, sudah diberi kesempatan perpanjangan, sudah ada perpanjangannya. Tetapi sampai waktunya itu habis, tidak ada satupun calon yang bahasanya itu ya wani taruhlah dengan Cak RJ ini. Ya. Bukannya wani gak wani, tapi yang pasti dari Palpur itu bukan dianggap gagal atau gak ono sing wani, tapi memang sosok beliau-beliau ini memanglah layaklah kita pertahankan untuk pembangunan yang berkesinambungan. Moga mungkin Pak Ada yang ditambahkan, Mas Anton, kira-kira? Iya, memang unik ya. Dari 2019 saya berkecimpung di penyelenggara pemilu di KPU. Ya, mungkin sudah dari 2015 juga sudah mengamati kepemiluan. Itu memang ini sejarah yang unik dan baru kali ini. Ya, warga masyarakat itu dihadapkan pada kondisi pilihannya cuman satu, ya, sama Pak RJ lawan kotak kosong. Dalam perjalanan pendaftaran itu kan perlu diketahui bahwa memang sudah melalui tahapan yang sah. Ya, dari KPU ada perpanjangan waktu, tapi juga tidak ada bukan berarti terus lantas tidak ada orang-orang terbaik di Surabaya yang mau maju ya. Tapi justru memilih untuk menjadi bagian tim atau orang-orang di belakangnya Pak Eri sama Pak Armuji. Nah, itu. Sehingga karena memang yang dianggap pantas, yang dianggap layak, ya beliau ini seperti itu. Jadi bukan bagian terus istilah orang kegagalan demokrasi ya, enggak. Ini memang warga itu memilih ya melalui keterwakilannya bahwa ya beliau inilah yang dianggap mampu dan sanggup untuk bisa meneruskan kebaikan di kota Surabaya. Iya ya. Kalau itu lebih enaknya kita tarik garis sebelum pendaftaran jauh. Bagaimana kemudian semua partai berkonsolidasi secara internal sebelum memutuskan dukung Pak Eri Armuji. Betul. Kita ngomong di Partai Golkar. Ya, Partai Golkar lah ya, karena keseharian kita ya, Partai Golkar selama ini. Di Partai Golkar. Ketua Pak Arif Fatoni itu orang yang sangat luar biasa. Bahkan kalau beliau nyalon pun rasanya sudah layak untuk bersanding dengan Pak RJ. Tapi kenapa kemudian beliau memutuskan untuk dukung Pak RJ? Yang disampaikan Mas Anton, Mas Ewan kan dari tadi ngomong ya karena layak, karena orangnya pantas dipilih lagi. Nah, apa yang mendasari apa ya pemikiran beliau dari 18 partai? Wong ki layak karena apa? Oh, ki pantas. Lah pantas opo tolak ukur pantas itu? Kira-kira apa? Dari Mas Anton dulu gantian. Ya. Iya kira-kira. Tolak ukur pantas itu kan kita bisa lihat track record ya. Ya. Dari kinerja di dalam pemerintahan 5 tahun ke belakang itu kira-kira apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah beliau lakukan. Nah, tolak ukur pantas itu kan artinya kita harus melihat seberapa banyak prestasi yang didapatkan, seberapa banyak program yang itu bisa diserap atau dirasakan oleh warga, begitu kan. Bahkan sampai pada titik di mana berapa banyak orang yang bisa terbantukan melalui program pemerintah Kota Surabaya. Ya, salah satunya mungkin itu pendasarannya. Berarti langsung dirasakan ke masyarakat ya manfaatnya gitu Mas ya. Betul, kurang betul. lebihnya ya.
Dari Mas Ewan kira-kira. Iya Mas. Ya, dari kalau istilahnya dari tolak ukurnya ya. Iya, iya. Kenapa disebut layak apa tidak? Iya. Sebenarnya kalau kita bergerak di Partai Golkar pun saya kira Pak Arief Fatoni juga layak. Karena selama ini pun tidak hanya memikirkan Partai Golkar saja, tetapi lebih juga memikirkan seluruh masyarakat atau warga Surabaya. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat Cak Eri maupun Pak Armuji itu juga perpaduan yang pas. Bukannya gak wani Mas Arief Fatoni ngelawan wong loro iki, Cak. Tetapi memang beliau-beliau berdua ini sudah teruji di lapangan. Satu, kalau Pak Erinya eksekusinya tentu di birokrat ataupun ASN maupun perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Tetapi kalau Pak Armuji lebih bicara banyak di lapangan, sehingga perpaduan ini juga sangat cocok untuk dilanjut. Nah, berbicara tentang perkembangan mungkin program-program keberpihakan ke warga, banyaklah. Mungkin dari segi pelayanan rumah sakit juga ya lumayan lah, karena itu juga pengalaman pribadi juga pernah nemoni pelayanannya dari sebelumnya sampai menjadi lebih baik seperti ini. Juga program-program infrastruktur di kampung itu juga semakin oke lah. Ya, berarti merasakan langsung Mas ya. Bukan hanya dari sana, dari sini, dari ini, dari ngono. Benar-benar ngerasain programnya. Tapi ya itu, kalau seumpama, ini saya ngomong nang dulur-dulur Surabaya, pemilu selesai. Karena hanya ada satu paslon, Pak Eri dan Pak Armuji. Cuman dari Mas Anton dan Mas Ewan dari tadi, RG lawan kotak kosong. RG lawan kotak kosong. Ini berarti ono sing dilawan nih Mas. Sedangkan kotak kosong udah ada orangnya. Nah, iya, maksudnya RG lawan kotak kosong ini berarti kotak kosong ini ada yang menggerakkan untuk mengakomodir warga yang nggak suka Pak RG atau gimana? Biar lebih cair. Oh, Mas Ewan. Mas Ewan. Kalau kotak kosong saya kira ya mungkin adalah setiap dari kebijakan atau seseorang itu ono sing seneng gak seneng ya. Itu pastilah. Nah, dari kotak kosongnya itu kenapa kita khawatir ataupun ya bahasanya itu ya rodok galau lah, bahasa Narasaki kan galau kan itu. Iya. Karena bagaimanapun juga pertarungan ini pemilihan hanya satu surat suara ataupun satu suara itu juga harus memperhitungkan sisi dari masyarakatnya. Karena selama ini di masyarakat atau mungkin akhir-akhir ini menganggap bahwa pasti menang lah. Tetapi siapa kotak kosongnya iki? Ya bareng di dia misalkan delek bojo ae kan mesti didelok dhisik ya. Ya mesti kudu kenal. Kalau kan siji ki wis kenal, terus kemudian dihadapkan dengan kotak kosong, wis iku sapa bapakmu, sapa bojomu dan sebagainya belum tentu ero sapa itu kan itu. Bahkan mungkin yang gerakkan saya kira ya mungkin teman-teman ataupun dulur-dulur liyane lah, mungkin yang kontra dengan kebijakan-kebijakan yang dari pemerintahan RG ini. Mungkin ada ya, Bu. Ya istilahnya lah arek saiki ngono kan gak ono wong gak nyinyir. Yes. Apapun yang orang baik lakukan itu mesti dinyinyir. Betul. Mesti selalu ada dan itu kan bergeraknya kalau di medsos kan ya lumayan lah ya kan. Orang tinggal ngetik ya kan, ninggalin jejak, nyinyir, habis itu hilang, akunnya hilang gitu. Nggak bertanggung jawab sama sekali. Artinya nyinyiran itu kan tidak bisa dibuktikan. Iya. Satu. Yang kedua memang lawan kotak kosong, ya bukan berarti terus nggak ada lawannya. Ya justru kotak kosong itu jadi lawannya. Justru dari situ makanya kita sebagai salah satu partai pengusung ya, salah satu orang yang berada di lapangan untuk bisa bagaimana kita menggerakkan warga untuk bisa memilih agar tidak memilih kotak kosong kan gitu. Milih Pak Eri sama Pak Armuji. Sing jelas-jelas saya kan itu. Wis ketok jelas sih kan gitu kan. Berarti kotak kosong ibarat hantu ngono ya barang ke biar gak iso didelok. Wong sing ketok lepo milih enggak gitu. Lah, justru kan jadi kekhawatiran. Ya. Lek sing menang kotak kosong kira-kira apa yang terjadi? Nah. Lek sing menang Pak Eri sing terjadi kan jelas. Dijelaskan di programnya, visi misinya itu kan dijelaskan semua. Justru kalau yang menang kotak kosong bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan kota Surabaya? Itu kan perlu dipikirkan juga. Iya. Ya, nah itu balik lagi ke pertarungan. Kita kan adu gagasan antara paslon 1 dan paslon 2. Lah iki mek siji paslone.
Makanya dulur-dulur Surabaya juga harusnya ada perspektif penguatan lagi. Kenapa kemudian harus yo iki sing dibela apa kok iki? Cuman pada akhirnya banyak doktrin-doktrin di luar yang kemudian pasti hoax ada lah. Apa ya, jejak-jejak negatif itu pasti ada keluar lah. Iku wis rutin 5 tahun sekali pasti Betul, ada. betul. Nah itu Mas, kira-kira apa strategi sing pas yang kemudian bisa menampik hoax-hoax iki? Ya apa caranya tetap apa ya? Pemilih iki punya pikiran jernih untuk menentukan pilihan. Ya. Tadi pemilih gak ada intervensi dari pihak luar, entah sosmed lah, tonggo kiwa tengen lah, grup keluarga lah. Strategi ini piye kira-kira dari konco-konco PK iki? Mas Anton CI. Iya. Saya kira gini Mas Abi, justru fungsi kita ya sebagai pimpinan kecamatan atau perwakilan setingkat kecamatan dari Golkar itu kan fungsi kita di situ, justru di situ kita memberikan bagaimana mengedukasi warga, ya, misalkan sosialisasi, memberikan pengertian bahwa yang pantas dipilih itu adalah Pak Eri, bukan ke Pak Kosong. Justru dari situ makanya kita bergerak ya secara masif, baik melalui pimpinan kelurahan, baik melalui relawan, baik melalui grup-grup ya. Tidak hanya grup keluarga ini mungkin Mas Abdi, tapi juga ada grup bagian yang orang-orang yang sudah pernah tersentuh sama program Partai Golkar atau program pemerintah secara umum ya, di Kota Surabaya. Jadi bergerak dari situ kan kita bisa melakukan edukasi, melakukan sosialisasi terkait kira-kira program apa saja yang sudah dilakukan Pak Eri, begitu. Jadi tim kita juga bergerak di lapangan. Justru karena adanya kotak kosong, fungsi kita menjadi sangat vital, sangat penting di lapangan untuk memberikan edukasi secara masif kepada warga, seperti itu. Oh, berarti masivitas mesin partai di tingkat akar ini sudah bergerak ya? Iya, justru sudah dimulai Mas Abri. Karena kan Partai Golkar sudah pernah ketemu sama Pak Armuji, sudah ketemu dengan Pak Eri, itu juga mengundang pimpinan kelurahan sampai pada tingkat level itu. Yeah. Itu juga sudah ada instruksi dari Pak Arif Fatoni selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya untuk menggelorakan atau menyampaikan kepada warga, mensosialisasikan bahwa kita memberikan dukungan untuk wali kota adalah Pak Eri dan Pak Armuji. Seperti itu Mas. Iya. Masih mana ada tambahan? Kalau dari Mas Anton tadi seperti itu, mungkin saya lebih memilih untuk ya bahasanya memasarkan lah. Mas RC itu hanya tidak sekelumit orang atau warga saja, tapi lebih beberapa kelompok masyarakat kita libatkan. Misalkan yang kampung kan ono Karang Taruna aja. Nah, Karang Taruna itu minimal tingkat RW lah. Pertemuan rutin di situ kita turarkan kebaikan-kebaikan, program-program yang sudah berjalan sebagainya dari Pak Eri. Anggaplah salah satu yang program selalu berkesinambungan itu lek biyen zamane Bu Risma, itu kan tetap sekolah gratis ya. Yeah. Diteruskan oleh Pak Eri, malah ditambahi tidak hanya SPP-nya sih gratis ya, sepatu oleh, seragam oleh, tasnya oleh loh. Terus kemudian pun dari sisi orang tuanya, katakanlah sing selama iki gak duwe bahasane iku ya apa ya? Pas-pasan lah. Nah iki semakin dipasno supaya tambah apik ekonomine. Sing sebelumnya iku gak duwe kerjaan meskipun iso jahit dan sebagainya, iki ono garapan jahit. Ono garapan mengolah ataupun ya memanfaatkan sampah-sampah bekas dan sebagainya untuk menjadi layak jual. Nah ini kan juga kita di Karang Taruna, misalnya kita melebarkan Karang Taruna ya Swiss. Ayo kebaikan-kebaikan ini, program-program ini diteruskan lagi. Gitu. Oh iya. Jadi ini ya dulur-dulur yang disampaikan mungkin lebih tepatnya ada kolaborasi bukan hanya kemudian di struktur partai dari PK ke PL sampai ke bawah, tapi keterlibatan dari warga sekitar, tokoh masyarakat sampai dengan organisasi non profit seperti ya Karang Taruna dan sosial RT RW KSL kan seperti itu ya. Jadi intinya Partai Golkar berporos di suatu wilayah bukan kemudian hanya menggaungkan nama Golkar gitu, tapi lebih bermanfaat orang banyak. Top tempatnya luar biasa.
Ya itu dulur-dulur, kalau ada pertanyaan lebih enaknya langsung komen nang isor ya. Barangkali ada yang kemudian penasaran iki rek, Mas iki ngene, langsung ya takon nang isor, nanti kita akan bahas di podcast berikutnya. Langsung kita masuk terkait ini Mas. Namanya ya tidak bisa dimunafikan per hari ini memang Pak RJ di atas angin dengan di belakangnya ada 18 partai yang sudah siap bertempur dengan beliau. Tapi nggak bisa dimunafikan dari banyaknya warga kota Surabaya ini, pasti segelintir orang ada yang kontra, ada yang nggak suka, ada yang kemudian mending aku gak nyoblos daripada aku milih yang aku nggak srek, kan seperti itu. Lah kira-kira antisipasi calon pemilih yang seperti itu untuk kemudian meyakinkan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih tidak golput, kira-kira antisipasinya gimana? Ya apa Mas kira-kira? Imang tekan timang ya. Coba Mas Ewan. Oh Mas Ewan. Giliran ke gini. Monggo Mas Ewan. Baik, pertanyaannya apa ya? Ya apa caranya ngejak masyarakat yang sudah bahasanya itu wis pasti menang lah, kira-kira. Ya. Bahasanya kan setiap kali kita turun itu wis lapo Mas, soro-soro siji wis pasti menang. Nah, dengan itu asalah dulur, karena tidak selamanya bahwa angka partisipasi itu pasti harus dinaikkan. Nah, caranya apa ya iku mau Cak. Jadi teman-teman itu ya wis kalau kita seneng cangkruan nang kopi kira sesayo lah, dilingno meneh lah. Bahwa apa itu datang ke TPS itu penting. Ojo cuman pasangan siji terus mari ngono wis dianggap menang, dianggap selesai, itu bukan ya wis bukan warga yang apik lah saya ngono iku lah. Tapi tetap kita ajak, kita dekati mereka kita ajak lagi, sosialisasi lagi, bahkan bila perlu itu ya wis medaya lah, door to door, istilahnya wong Inggris itu door to door bahasane. Tapi lek wong Surabayaan ngomongnya ya sik mau mendaya ndek-ndekan lah kan gitu. Tapi nek ngomong warkop gini Mas, kadang aku kan ada beberapa kanca nang warkop, ojo lali nyoblos iki ya. Aku oleh opo Mas kira-kira Mas nyoblos iki Mas? Nah, iku sing angel iku. Iya iki kira-kira angel iki. ya apa Cak? Mas Ewan. Jawab. Kita kan berpengalaman di penyelenggara itu kan udah lama ya. Ya, lek dulu kan mesti ada pertanyaan begini tuh dari komisioner tuh. Di mana TPS rawan yang itu sing berpotensi partisipasinya kecil. Kan mesti ada pertanyaan gitu kan. Kita kan melakukan pemetaan kan terkait sama itu. Artinya bahwa ketika kita sudah berpengalaman seperti itu, kita sudah punya ya katakanlah data terakhir pileg kemarin lah, di mana di posisi TPS yang rawan golput, rawan partisipasinya itu rendah. Mungkin kita bisa menyasar di wilayah itu. Nah, memang pertanyaan yang disampaikan Mas Aprin di mana di warkop terus aku oleh apa? Pertanyaan justru dibalik. Lek sampean gak milih terus jadi opo? Kan gitu kan. Itu jadi bukan sampean dapat apa, justru lek sampean milih sampean bisa memberikan kontribusi apa kepada Surabaya. Lek sampean gak milih, terus dampaknya akan jadi lebih bagaimana kota Surabaya. Itu kan mungkin diskusi itu ya yang kita perlu gelorakan di warga terkait dengan posisi-posisi atau mungkin titik-titik bahasanya ya, titik-titik rawan gitu ya. Tapi apa iki mau? Teko bahasane iku oleh apa boleh dadine. Apa mau Cak? Apa iki Mang? Dadi apa? Lah sampean gak ngekeki suara dadi apa kan? Oleh apa boleh dadi apa kan gitu. Umpama ngene lah misalnya, lek kalau kita lihat dari hasilnya Pak Eri itu kan, atau yang diteruskan mulai dari Bu Risma terkait sama satulah isu banjir lah. Itu kan orang lihatnya yang dirasakan orang itu kan cuman banjir iki tak dengkul gitu kan, setinggi 30 cm lah misalnya, tapi cepat surut. Lah, cepat surut kalau di narasi akademis kan gak begitu Mas. Ngomongnya kan volume, area, ketinggian. Nah ini kan harus ditunjang sama rumah pompa, sama kesikapan warga ketika hujan itu, bukan warga ya, petugas ketika hujan itu harus bagaimana, SOP-nya seperti apa. Lah, itu kan panjang. Ya. Tapi yang dirasakan warga kan cuman, oh iya kok banjir memang, tapi surutnya cepat. Nah itu kan seperti itu kan bahasanya di beberapa titik.
Iya. Tapi enak iku mau sajane. Pertanyaannya klasik sih. Ya iku mau. Terus aku iku oleh apa mbok jak kan ngono. Ya Tambak Sari akeh. Karena nek gone Tambak Sari gak siji loro jak ngono ki. Kayak banget. Baru nang Giras wis tak lah Mas. Sampeyan aja aku iku men aku mbok kaya apa kan. Nah, karena ya nggak bisa dimunafikno karena ada beberapa yang menyerang secara langsung melalui demo atau tidak langsung melalui sosmed. Itu kadang-kadang mereka yang pas waktu pemilihan malah turu, malah gak nyoblos. Tapi ketika kemudian ada kesalahan mereka menyerang. Lah kon gak milih lah nyerang. Kecuali kon milih terus iki salah, serangan gak apa-apa. Kadang kan seperti itu. Nek pengen nyerang, yo pilih sih. Nek ono salah kok baru mbok elingno. Lah iki wis gak milih. Wae ono salahnya jati. Kan lucu. Iya. Tapi kira-kira nek apa dhewe sering gombol wong ngono ku pasti ngerti kok ya. Endi sing kira-kira arasan budal terus njaluk apa iku mesti awak dhewe lek sering blosan iku mesti ro. Nah, dengan orang-orang seperti ini atau konco-konco kok ngene iki saya lah disadarkan lagi perbandingan-perbandingan itu. Anggaplah seperti tadi Mas Anton bilang banjir. Kalau saya sih mungkin dari segi kebersihan lingkungan. Apa meneh misalkan tonggo kanan kiri ini dayos mungkin lan Tambak Sari lah apa meneh lebih nang urip nang kampung ya. Sadurunge iku gak ono bahasan rutilahu lah ya. Ya. Kan rutilahu kan gencar dilakukan oleh Pemerintah kota. Pak Eri. Nah, itu kan bisa digawe perbandingan ke mereka didudukno, dimelekno lah bahasane kasarane iku wis meleko. Sadurunge iku kan gak ono program-program kok ngene iki. Tapi teko omahmu atau tonggomu sing gedhek wingin robo dan sebagainya, ayo kita bangkitkan lagi. Ya itu dulur-dulur Surabaya. Ya, perbincangan yang sangat menarik pada hari ini. Sayangnya sangat singkat karena kita harus terhambat oleh durasi. Yes. Jadi ya ini sebelum ditutup dulur-dulur Surabaya seperti yang disampaikan Mas Ewan dan Mas Anton, melek orek. Masa depan Surabaya bukan hanya di tangan orang-orang yang berada di struktur partai ataupun elit-elit partai sekarang, tapi dulur-dulur Surabaya lah yang punya kewenangan untuk kemudian menata kota Surabaya 5 tahun ke depan. Masa depan kota Surabaya ada di tangan-tangan dulur-dulur Surabaya. Nek gak kita yang menyelamatkan terus siapa sebagai warga kota Surabaya? Yes. Kalau demokrasi kita darurat, yo ayo podo-podo diselamatno, yo ayo podo-podo dibuktikno bahwa Surabaya kita tetap baik-baik saja. Yes. Kan ngono ya Mas Ewan Mas Anton ya. Sepakat Mas April. Oke, baik sebelum ditutup alangkah eloknya harus ditutup dengan closing statement dari tamu-tamu kita pada hari ini. Kita mulai nek mang pembuka dari Mas Ewan, saya kita tekan Mas Anton. Monggo Mas Anton. Monggo Mas Anton. Closing statement sekalian mengajak lah wong Sukolilo ayo rek tekan nang TPS. Baik, harapan besar ya kita semua bahwa di dalam pemilu nanti pemilihan wali kota Surabaya tanggal 27 November, mari kita bersama-sama datang ke TPS ya untuk memilih dan bisa melanjutkan kebaikan apa saja program-program yang telah dilakukan oleh Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji. Nah, jangan sampai ada rasa malas muncul kemudian nyinyir hal-hal yang tidak baik itu karena mungkin belum mengenal lebih dalam apa saja kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Pak Eri atau Pak Armuji, atau mungkin mereka yang maaf ngapunten belum tersentuh sama programnya. Barangkali kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi, kurangnya pendekatan, justru malah perlu dibantu. Tanpa adanya dukungan dari warga untuk memilih Pak Eri, maka keberlanjutan kebaikan itu bakalan mungkin tidak ada. Oke, itu Mas April. Terima kasih. Matur nuwun Mas Anton. Monggo Mas Ewan. Kalau dari saya cukup siji dulur. Ojo lali tanggal 17 November. Emak, bapak, bude, tante, ai, koko, cece, ayolah dijak kabeh budal bareng-bareng nang TPS. Ojo lali milih nomor 1 Eri Armuji. Itu aja. Jadi itu dulur-dulur mengingatkan kembali tanggal 27 November, 17 November tahun 2024 kita akan mengadakan pesta demokrasi yang tentunya kita akan lakukan di 5 tahun sekali. Ini pesta rakyat, ini pesta kita semua. Kalau bukan kita siapa lagi? Ayo dirameno bareng-bareng. Teko nang TPS, gunakan hak pilihmu, pilih yang terbaik untuk masa depan kota Surabaya 5 tahun ke depan. Karena kalau bukan kita yang menyelamatkan, siapa lagi selaku warga kota Surabaya. Dan disinggung Mas Ewan tadi,
ada om, cece, tonggo, tante, bahwa keberagaman kota Surabaya memang sangat Bhinneka Tunggal Ika ya Mas ya. Apapun ras suku kita tetap Surabaya. Tadi tidak memandang ras suku, agama, budaya, ayo tetap podo ngejak bareng-bareng tanggal 17 November absen nang TPS, nyelupno kelingking nang tinta. Itu sebagai bukti bahwa kita sebagai pensukses demokrasi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Wis ngono dulur-dulur. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan pada hari ini sampai dengan selesai ini. Kalau ada apa-apa monggo di komen. Saya tutup. Matur nuwun, sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Terima kasih. Matur nuwun Mas Ewan. Sami-sami Mas Siap, Hafid. matur nuwun sampeyan.